Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa pada pagi hari ini pembelajaran dapat berjalan dengan lancar ya anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan pada pertemuan pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Nah, jadi untuk presensi nanti Ibu share di akhir pembelajaran ya, Ibu share lewat WhatsApp group, nanti kalian buka. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks ceramah. Sebelumnya Ibu share screen dulu ya. Oke, apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Jadi sebelum memulai pembelajaran nih, Ibu mau memberikan sepatah kata dua kata dulu. Jadi di sini ada suatu kata, kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, hari ini adalah anugerah. Maksudnya di sini adalah kemarin ada sejarah adalah, jadi yang udah berlalu itu nggak usah kita pikirin lagi secara berlebihan. Jadi malah jadi yang nggak kita inginkan gitu. Jadi kita ambil hal-hal penting atau pembelajaran dari kemarin kita pakai untuk sekarang atau untuk hari esok. Nah, esok adalah misteri, di sini bermaksudkan agar kita itu tidak terlalu memikirkan hari esok yang masih menjadi misteri kapan datangnya, seperti itu. Apa aja yang terjadi kan kita nggak tahu begitu. Nah, hari ini adalah anugerah, di sini dimaksudkan bahwasannya karena sekarang ini kita sedang menjalani, jadi kita tahu apa saja yang akan terjadi pada hari ini. Jadi kita menggunakan pembelajaran kemarin untuk digunakan sekarang. Jadi harapannya sekarang itu menjadi pribadi versi kalian yang lebih baik dari kemarin, gitu ya. Untuk itu, yuk sama-sama bersyukur telah diberikan anugerah oleh Sang Maha Kuasa dengan memulai pembelajaran kali ini dengan semangat, supaya hari ini lebih baik daripada kemarin. Nah, sebelum masuk teks ceramah, di sini Ibu akan memaparkan atau menampilkan video singkat. Nanti kalian perhatikan video ini. Jadi di sini nanti Ibu akan bertanya mengenai isi dari teks ceramah yang telah dipaparkan di dalam video. Jadi simak video berikut ini baik-baik ya. Oke, baik. Setelah kita melihat video tadi, jadi menurut teman-teman apa sih isi ceramah pada video tadi? Ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Ya, jadi video tadi itu berisi tentang peran penting generasi muda, seperti itu, Bu. Oke, baik, benar sekali. Jadi dimaksudkan di sini agar kita sebagai generasi muda itu menjadi pion penting nih, bagian terpenting dari suatu negara. Seperti kita ingat ya, pada awal-awal reformasi atau mungkin saat kita akan menjelang kemerdekaan, itu peran penting seorang generasi muda itu sangat dibutuhkan ya. Kalau enggak saat itu kita nggak bakal merdeka ya kan. Nah, kalau sekarang nih, kalau kita lihat-lihat nih, sekarang ini Indonesia rasanya seperti sedang dijajah dalam hal ekonomi nih. Jadi penting banget buat kalian sebagai generasi muda untuk berperan penting agar Indonesia kembali maju seperti dulu nih. Gitu. Nah, setelah kalian menonton video tadi, jadi kalian seharusnya mengerti dong, apa itu teks sejarah. Nah, dari teman-teman, ada yang tahu teks sejarah itu apa? Teks ceramah maksud saya. Saya izin menjawab, Bu. Oh ya, silakan. Ya, jadi teks ceramah itu adalah teks yang untuk berbicara di depan umum mengenai pengetahuan atau informasi. Ya, benar banget yang dikatakan oleh Mbak Pia. Terima kasih. Jadi, teks ceramah di sini merupakan pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan juga sebagainya. Ya, penyampaiannya di sini adalah biasanya orang-orang yang menguasai di bidangnya dan juga yang mendengarkan itu biasanya melibatkan
orang-orang banyak gitu ya. Nah, terus untuk medianya sendiri ini bisa melalui televisi, radio, terus juga bisa lewat laman online seperti YouTube gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalian tahu nggak sih, ternyata ceramah itu terkadang disamain dong sama pidato dan khotbah. Nah, menurut kalian apa sih bedanya dari pidato dan khotbah? Yuk silahkan, siapa yang tahu? Saya Bu, saya izin menjawab. Oh ya, silahkan. Yaitu khotbah merupakan khotbah itu berbicara tentang keagamaan, sedangkan pidato berbicara mengenai ajakan untuk berbuat sesuatu, dan ceramah berbicara tentang pengetahuan atau informasi. Seperti itu, Bu. Oke, baik, benar sekali dikatakan oleh Mas Valen. Jadi perbedaannya di sini adalah kalau khotbah itu kita melakukan pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Jadi khotbah ini gampangnya itu berhubungan dengan keagamaan, keimanan, dan juga kepercayaan. Nah, kemudian untuk pidato sendiri di sini pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi tentang ajakan atau dorongan pada khalayak umum untuk berbuat sesuatu. Jadi bedanya khotbah itu tentang keagamaan, keimanan, dan kepercayaan. Kalau pidato di sini berarti mengenai ajakan dorongan untuk melakukan sesuatu yang bersifat global gitu ya. Nah, untuk ceramah sendiri, jadi pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi nggak di ceramah itu tuh tidak ada yang namanya ajakan seperti itu ya. Mungkin ada beberapa tapi kurang terfokuskan gitu. Jadi tujuan utama ceramah itu hanya menyampaikan suatu informasi, pengetahuan ataupun dan lain-lain gitu ya. Kalau khotbah itu tentang keagamaan. Nah, tapi dari kalian ada nggak yang tahu struktur teks ceramah itu seperti apa? Saya Bu izin menjawab. Oh ya, silahkan. Jadi struktur teks ceramah itu ada 3. Yang pertama pendahuluan, isi, dan penutup. Di bagian pendahuluan itu disampaikan gagasan secara garis besar, kemudian di bagian isi itu berisi data yang kuat untuk mendukung gagasan di bagian pendahuluan. Yang terakhir itu penutup, yaitu kesimpulan dari ceramah sebagai penutupnya. Oke, benar banget. Terima kasih, Mbak Agnes. Nah, jadi di dalam struktur teks ceramah itu ada 3 ya, seperti di buku paket kalian, halaman 92. Oh ya, dibuka buku paket kalian, halaman 92. Nah, di situ udah tertuliskan nih, di sini ada pendahuluan, isi, dan juga penutup. Nah, pendahuluan di sini berupa pengenalan isu, masalah, dan juga pandangan umum dari si penulis atau pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Nah, bagian ini itu sama dengan isi dalam teks eksposisi yang telah kita bahas minggu lalu ya. Nah, jadi juga sama-sama disebut sebagai isu gitu. Nah, untuk isinya sendiri di sini berupa rangkaian argumen pembicaraan yang berkaitan dengan pendahuluan ataupun tesis. Nah, pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen dari pembicara, seperti itu. Nah, untuk bagian yang terakhir di sini adalah penutup atau penegasan kembali. Nah, dari katanya aja penegasan kembali, kita udah mengerti dong arti penegasan kembali, berarti di sini berisikan simpulan atau rangkuman mengenai pembicaraan teks ceramah pada hari itu, gitu. Nah, selanjutnya ada yang tahu kaidah kebahasaan itu apa? Saya izin menjawab, Bu. Jadi kaidah kebahasaan teks ceramah itu yang pertama ada kata sapaan, kemudian kata ganti orang pertama, kemudian adanya istilah tertentu, kemudian ada hubungan kausalitas atau sebab akibat, kemudian ada pernyataan definisi, dan yang terakhir yaitu persuasif. Terima kasih. Jadi kaidah kebahasaan itu ada 5. Yang pertama kata ganti orang pertama atau tunggal, dan kata ganti orang kedua jamak. Nah, di sini
kata ganti tunggal itu seperti penggunaan pada kata saya, aku, ataupun kalau misalnya kalian berada di tempat yang ramai gitu ya kalayaknya, nah kalian bisa menggunakan kata kami seperti itu, yang menyertakan bahwa kalian itu tergabung dalam kelompok, suatu kelompok yang sedang kalian bicarakan seperti itu. Nah, untuk yang kedua, ini adalah kata-kata teknis atau peristiwa yang berkenaan dengan topik yang dibahas, seperti itu. Nah, yang ketiga sendiri, itu ada kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Biasanya argumentasi ini kayak memberikan sebuah pendapat, jadi sebab akibat, terus juga meskipun demikian, dan lain-lain ya. Kemudian ada kata-kata mental. Nah, kata-kata kerja mental ini seperti kata kerja dihilangkan gitu, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, terus juga ada mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan juga menyimpulkan, seperti itu. Nah, untuk kata-kata persuasif sendiri, kata-kata yang ajakan ya. Contoh penggunaan kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, atau ayo gitu ya kan. Nah, untuk memperjelas lagi, kalian bisa membaca materi kaidah kebahasaan ini pada halaman 94 di buku paket kalian ya. Terus di sini apakah jenis-jenis dari teks orasi itu? Nah, jadi teknik orasi itu adalah teknik pembacaan pada teks ceramah ya. Dari kalian ada yang bisa memaparkan jenis-jenis teks orasi? Saya, Bu. Ya, Mencoba. silakan. Jadi jenis-jenis teks orasi itu ada 4. Yang pertama itu teknik spontan, hafal, naskah, dan yang terakhir ekstemporan. Gitu, Ya, Bu. benar banget. Jadi jenis teknik orasi dalam ceramah itu ada impromptu atau cara spontanitas tanpa persiapan. Di mana di sini kita tuh melakukan suatu pembicaraan di depan umum itu tanpa membuat perencanaan, jadi langsung saja. Nah, biasanya orang-orang seperti ini yang mereka itu cukup ahli di bidang public speaking gitu. Jadi cukup jarang, tapi ada gitu. Nah, untuk yang kedua, teknik menghafal. Jadi di sini kita menggunakan menghafal kata per kata dari awal sampai akhir pidato. Maksud saya ceramah. Di sini ada tipe, maaf ya. Jadi kita itu melakukan teks ceramah itu tidak ada perkembangan. Jadi hanya seputar dengan teks ceramah yang telah kita buat di bagian perencanaan. Kemudian ada teknik naskah. Jadi membaca naskah pidato, maksud saya ceramah yang telah dipersiapkan sebelumnya gitu. Jadi di sini cukup cuma membaca aja nih dari teks yang telah kalian buat, itu cuma dibaca. Tapi kemungkinan sih kalian nggak bakal terpatok untuk membaca satu teks secara penuh, karena nanti audien kalian bisa menjadi bosan mendengarkan kalian hanya terpatok pada situ saja. Nah, caranya kalian bisa memperhatikan sekilas audiens, kemudian sekilas pada teknik naskah. Ya, cara ini cukup sering dilakukan oleh beberapa orang karena tergolong mudah ya kan. Nah, untuk yang keempat sendiri adalah teknik ekstemporan. Jadi teknik yang mencatat poin-poin penting, kemudian bagian lainnya dikembangkan sendiri. Nah, jadi pada teknik ini itu kalian hanya mengambil nih poin-poin penting dari suatu paragraf. Nah, kemudian kalian buat itu menjadi versi kalian sendiri dalam mengemukakan pembicaraan teks ceramah seperti itu. Ya, ini juga sering digunakan saat sedang menyampaikan teks ceramah seperti itu. Nah, jadi seperti apakah teknik orasi dalam berceramah? Nah, jadi teknik orasi dalam berceramah itu ada 2 ya. Yang pertama, dalam pelafalannya itu menggunakan intonasi yang tepat serta artikulasi dan volume yang jelas. Nah, yang kedua nih, bagian isi disampaikan dengan kalimat yang lugas dan jelas, dapat pula disampaikan dengan ungkapan, ilustrasi, contoh, dan lain-lain. Bahkan kata mutiara peribahasa pun tak luput untuk disisipkan dalam penyampaian isi, supaya ini sebagai penarik isi dari teks ceramah gitu ya. Oke, kemudian ada tips menyusun dari ceramah.
Yang pertama ada kenali audiens. Di sini hal pertama yang harus banget kita lakuin itu tuh kita harus tahu targetnya kita tuh ke siapa. Nggak mungkin banget kan kalau misalnya kita memaparkan materi tentang cara membakar hutan di klub pecinta alam. Nggak mungkin banget, bisa-bisa kita jadinya nggak tenang gitu ya. Nah, jadi pastiin kita itu bisa mengenali audiens kita gitu. Kemudian yang kedua adalah tema yang aktual. Jadi sebagai penceramah yang baik, jangan sampai kita menyampaikan kabar bohong. Pastikan tema yang ingin kita sampaikan adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Selain itu, kamu juga bisa membahas tema yang sedang jadi bahan pembicaraan masyarakat akhir-akhir ini. Biasanya lebih asik itu yang baru-baru ini hot trending gitu kan ya. Nah, dengan demikian masyarakat bisa lebih memberikan perhatian karena rasa penasaran mereka, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, ini adalah susun outline. Jadi outline di sini bermaksudkan menyusun kerangka ceramah. Nah, jadi sekarang kita akan membahas mengenai struktur dan juga maksud tujuan, seperti itu. Dan diharapkan di sini struktur dan tujuannya itu dapat tersusun dengan baik, gitu ya. Terus kemudian dalam bentuk riset. Riset di sini adalah menurut saya di sini adalah paling penting ya dan haram untuk ditinggalkan. Jadi percuma dong kalau kalian ngomong apa kalau tidak berlandaskan dengan data. Terlebih lagi jika kamu berceramah sebagai orang dengan kapasitas tertentu seperti dosen atau bahkan guru besar. Hari ini yang mengemukakan data adalah hal yang sangat mudah. Akses internet udah tersebar di mana-mana kan ya. Terus juga ada perpustakaan, udah lengkap banget, terus juga ada jurnal-jurnal yang bisa kalian ambil sebagai contoh. Nah, dengan data yang kuat di sini, kamu diharapkan dapat memaparkan materi teks ceramah dengan jelas dan dengan basis data yang tepat, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa nih kiat menjadi penceramah. Jadi dalam pengucapannya itu harus jelas, lafalnya A-I-O-E harus jelas agar audiensnya tuh paham apa yang kita bicarakan. Nggak mungkin banget kalau kita misalnya berbicara kayak berkumur gitu, nggak jelas banget. Jadi audiens tuh nggak bakal bisa mengerti apa yang kalian bicarakan gitu, nggak tersampaikan tujuan secara jelas gitu. Nah, untuk perhatikan intonasi ini penting banget ya. Jadi kita harus menggunakan nada yang sesuai dengan apa yang kita bacakan saat itu. Nggak mungkin banget kalau misalkan kita membaca tentang teks ceramah yang sedih, lalu kita membacakan dengan intonasi yang senang. Nggak mungkin kan? Jadi malah rasanya si pembicara ini senang di atas penderitaan orang lain, nggak mungkin banget kan ya. Nah, untuk yang kemudian ada sikap tubuh. Nah, ini disesuaikan dengan keadaan ya, karena kita saat ini sedang online, ya kan nggak mungkin kita harus natap satu-satu audiens yang ada gitu. Jadi kalau dalam online gini, lewat Zoom meeting seperti ini, kita dapat menatap layar saja, seperti itu. Kemudian kalau kalian pada saat offline, itu kalian bisa menatap satu-satu para audiensnya. Kemudian dari sikap tubuh duduk ini harus tegak. Walaupun di sini saya tidak terlihat tegak, tapi di sini saya duduk dengan tegak. Dan kemudian pandangan ke depan, terus juga tangan boleh senyaman mungkin lah pokoknya. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Sini saya izin bertanya. Bagaimana sih cara melatih pelafalan agar jelas? Soalnya terkadang itu saya kalau ngomong suka belibet kayak gitu, Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya, cukup bagus ya. Jadi cukup sering orang kalau berbicara itu belibet. Sebenarnya cukup gampang. Cara agar kalian tuh bisa jelas gitu pelafalannya. Jadi setiap pagi kalian itu bisa gini, A, I, U, E, O gitu. Jadi kayak semacam apa ya, kalau orang ingin belajar bernyanyi pasti mempelajari hal itu. Jadi kita bisa gunakan itu. Nah, kemudian kalau masalah belibet gini, biasanya ini malah membuat sebuah candaan dalam suatu pertemuan gitu. Misalnya kan kita belibet dalam menggunakan kata
apa gitu ya. Kita bisa membuat itu sebuah lelucon gitu. Jadi malah audiensnya itu menjadi lebih ekspresif gitu. Artinya lebih asik gitu. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Kalau ada belibet-belibet semacam itu, kita bisa buat itu menjadi tidak sebuah kesalahan, tapi itu menjadi sebuah keunikan yang kita dapat lakukan untuk menghibur audiens. Seperti itu. Nah, apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Terima kasih. Oh iya, untuk kemudian dari mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Saya Bu, mohon izin bertanya. Ya, silahkan. Apakah dalam pembukaan teks ceramah itu harus mengucapkan salam? Oh iya, terima kasih. Jadi cukup banyak sebenarnya contoh-contoh teks ceramah yang mengucapkan salam, tapi sebenarnya dalam teks ceramah itu nggak harus mengucapkan salam. Jadi tergantung audiens kita gitu. Misalkan kita lagi berbicara untuk diunggah ke laman YouTube, nggak mungkin kita bilang selamat siang, selamat sore, selamat pagi, itu kan nggak efektif banget kan. Jadi kita hanya cukup mengatakan kalimat sapaan gitu, atau ya seperti itu, sapaan misalnya halo gitu ya kan, lebih apa ya, lebih global gitu ya kan, nggak hanya terfokus pada satu titik gitu. Jadi tidak harus ya untuk menggunakan salam, tapi harus menggunakan kata sapaan karena itu termasuk ke dalam ini tadi Ibu sudah bahas ya, termasuk ke dalam kaidah kebahasaan ini sebagai sapaan seperti itu. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin kalian untuk membuat teks ceramah selama 15 menit, nanti Ibu akan beri kalian waktu. Kemudian nanti kalian bisa membacakannya ya. Nanti ada yang ingin mengajukan diri, seperti itu. Ibu beri waktu kalian 15 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, baik. Sudah 15 menit ya. Kemudian silahkan salah satu untuk membacakan teks ceramah yang telah kalian buat. Silahkan. Saya izin membacakan, Bu. Ya, silahkan. Ya, saya izin off cam ya, soalnya biasanya nggak jelas. Ya, tidak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Anissa Kurniati. Di sini saya ingin membacakan teks ceramah yang telah saya buat yang berjudul tentang Jepang. Nah, pernahkah kamu pergi ke Jepang? Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Banyak hal yang perlu diketahui tentang Jepang. Masyarakat negara ini mampu mempertahankan tradisi yang berkembang di masyarakatnya. Anak-anak Jepang membersihkan sekolah mereka setiap hari selama 1/4 jam dengan para guru. Itulah yang menyebabkan munculnya generasi Jepang yang sederhana dan suka pada kebersihan. Para siswa belajar menjaga kebersihan karena dalam mengatasi kebersihan merupakan bagian dari etika Jepang. Siswa Jepang dari tahun pertama hingga tahun ke-6 sekolah dasar harus belajar etika dalam berurusan dengan orang-orang. Pekerja kebersihan di Jepang dimaksudkan untuk menciptakan kesehatan. Oleh karena itu, mereka sering disebut insinyur kesehatan dan mendapatkan gaji setara dengan 50 juta per bulan. Untuk merekrut mereka dilakukan melalui tes tertulis dan wawancara. Jepang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia. Mereka sering terkena gempa bumi, tetapi itu tidak mencegah Jepang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Mengatasi kekurangan sumber daya alam dengan mengoptimalkan sumber daya lainnya. Jika kamu pergi ke sebuah restoran prasmanan di Jepang, maka kamu akan melihat orang-orang yang hanya makan sebanyak yang mereka butuhkan. Dengan begitu, tidak ada sisa mbah apapun. Masyarakat Jepang sangat menghargai waktu. Mereka selalu menepati waktu. Bahkan tingkat keterlambatan kereta di Jepang hanya sekitar 7 detik per tahun. Budaya mereka dalam menghargai nilai waktu sangat dijaga sehingga mereka sangat tepat waktu dan perhitungan menit dan detik. Jepang sangat menghargai pendidikan. Masyarakatnya mendukung
visi pendidikan di Jepang. Jika kamu bertanya kepada mereka, apakah arti pelajar itu, maka mereka akan menjawab bahwa pelajar adalah masa depan Jepang. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Tadi sudah cukup jelas ya, dibacakan oleh Mbak Anissa Kurniati. Untuk selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin mengomentari mungkin dari pembacaan Mbak Anissa Kurniati tentang teks ceramah? Silahkan. Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Saya ingin komentar tentang hasil pembacaan dari Mbak. Pembacaannya menurut saya sudah, tapi ya lebih pembacanya dengan info hafalan jelas. Begitu, Bu. Sekian, kasih. Oke, jadi ya benar banget ya dibilang oleh Mbak Titi, tadi sudah cukup, sudah bagus ya, akan tapi untuk kemudian agar bisa mengevaluasi dalam teknik dan juga pelafalan, terus artikulasi, agar lebih jelas, agar lebih enak untuk didengar oleh audiens. Ya, jadi ke depannya, Ibu harap kalian menjadi lebih paham akan cara membaca teks ceramah dengan baik dan benar, seperti itu. Nah, untuk kemudian di sini Ibu ingin kalian membuat tugas, yaitu mengupload tentang teks ceramah yang telah kalian buat di laman YouTube kalian ya. Nah, untuk deadline-nya hari Jumat minggu depan besok, untuk durasinya 3 menit sampai 7 menit. Nah, buat sekreatif kalian ya, intonasinya dibuat seindah mungkin dan juga agar enak didengar oleh audiens, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran kali ini sudah pada mengerti ya teks ceramah itu seperti apa dan bedanya dengan khotbah dan juga yang lainnya. Jadi teks ceramah itu ditujukan secara umum tanpa maksud tujuan untuk mengajak seseorang gitu ya. Kemudian strukturnya ada pendahuluan, isi, dan juga ada penutup seperti itu. Hal-hal inti yang harus kalian pelajari seperti itu ya. Sekian mungkin dari pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya. Jadi, semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat diterima oleh kalian dengan baik ya. Nah, kemudian Ibu meminta maaf sebesar-besarnya jika dalam penyampaian Ibu ada salah kata atau mungkin menyakiti hati kalian. Ibu minta maaf sebesar-besarnya. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar mengenai puisi ya anak-anak. Nah, untuk itu Ibu mohon kepada kalian sebelum pembelajaran dilaksanakan, kalian membaca materi puisi yang ada di buku paket kalian terlebih dahulu ya. Nah, untuk presensi Ibu telah share di grup kelas ya. Segera untuk presensi, karena presensi Ibu akan tutup 15 menit kemudian. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.